Sepanjang hidupku kulihat hadirmu, kulihat tanganmu, kulihat cintamu, kasihmu termekar, cintamu terindah. Ajaib yang engkau buat, kau Bapa yang setia. Sekian tahun yang lalu, saya ngalamin kecelakaan. Saya pulang pelayanan dari daerah Puncak dan saya harus balik ke Bekasi. Sebelum Bekasi saya masih ambil motor yang saya titipin di rumah temen di Jakarta. Udah malam sih, hari itu mungkin udah jam 11, jam 12 malam. Saya naik motor dengan muter lagu, dan sejujurnya lagu dunia. Saya dengar lagu dunia di jalan, denger radio, lagu dunia di jalan, naik motor. Di kira-kira di masih Jakarta, mungkin di sekitaran daerah-daerah Pulau Gadung itu, dekat-dekat terminal. Saya jatuh dari motor. Saya sebenarnya nggak ingat kejadian ini, tapi Tuhan tunjukin bahwa saya masih ingat beberapa kejadian, tapi Tuhan tunjukin bahwa kejadian sebenarnya seperti ini. Saya jatuh dan sejujurnya motor saya rusak, stang setir itu udah nggak karu-karuan, dan saya nggak bisa ngapa-ngapain. Saya kehilangan kesadaran. Yang saya ingat hari itu, malam itu saya cuma lihat satu sosok. Saya heran, bapak ini badannya tinggi, gede, dengan baju putih-putih gitu. Di tengah orang ngerubungin saya, bapak ini bilang, "Yuk nak, bapak antar." Saya nggak tahu gimana, di jalan itu saya masih ingat beliau ini bonceng saya. Dan motor saya itu motor yang nungging belakangnya. Jadi posisinya kalau dibonceng kita pasti lebih tinggi daripada yang ngebonceng di depan. Tapi anehnya malam itu ada yang saya rasain itu beda, teman-teman. Saya rasa yang bonceng saya ini badannya tinggi banget, gede gitu. Karena waktu saya dibonceng, saya masih ingat beliau itu berkata, "Kepalamu taruh di pundak saya aja, di pundak bapak aja." Saya taruh kepala saya di pundak, dan itu persis di punggungnya. Dan saya dianterin sampai rumah. Di rumah itu harus naikin beberapa tangga untuk naikin motor. Ya nggak mungkin banget. Saya masuk ke kamar. Saya tidur. Pagi-pagi saya kebangun, saya nangis karena kepala saya sangat sakit dan saya mulai muntah. Dan kakak yang tinggal bareng saya, dia bawa saya ke rumah sakit. Waktu di CT scan, ternyata otak saya terjadi pembengkakan dan ternyata jatuh saya cukup parah. Gak ada bekas luka di badan saya, cuman kepala saya yang kena. Dan dokter berkata, "Kamu kena amnesia yang ringan." Saya di hari itu saya terus kepala saya sakit, mual terus. Dan waktu diagnosa dokter terakhir, pembengkakan otak itu membuat sebagian memori saya hilang. Saya sebenarnya sampai hari ini banyak memori saya yang hilang. Untungnya nggak kayak amnesia di sinetron. Saya masih ingat muka orang. Dan hari itu saya di rumah sakit sampai 1 minggu nggak sadar. Dan saya kebangun dan saya sadar seperti ada seseorang yang sedang nungguin saya di rumah sakit, di kamar rumah sakit itu. Dan Tuhan berkata, "Nah, ini aku." Yang saya tahu, Tuhan itu setia. Tapi
di hati yang terdalam dia akan tetap didik kita sebagai seorang anak. Jangan main-main. Waktu saya letih naik motor, saya dengar lagu dunia, mungkin itu biasa buat banyak orang. Tapi sebagai seorang penyembah, sebagai seorang anak Tuhan, bahkan sebagai seorang hamba Tuhan, kita udah gak bisa main-main seperti itu. Dan Tuhan berkata seperti saya berkata, oke Tuhan, maafin saya. Dan waktu berjalan dan saya mulai pulih. Tapi sejujurnya banyak memori saya yang hilang. Dari kejadian itu sampai saya memori saya waktu kecil banyak yang hilang. Tapi puji Tuhan saya gak kehilangan memori semua teman-teman saya, orang tua saya, nama saya siapa, saya masih ingat semua. Tetap Tuhan itu baik, tetap Tuhan itu setia. Tapi tangannya, jangan biarkan tangannya itu berhenti mendidik kita sampai kita kenal siapa Tuhan kita. Di sepanjang jalan kau mengajarku, di setiap langkah kau mendidikku, tak lepas matamu mengikutiku selalu, engkau membawaku terbang bersamamu. Sepanjang hidupku ku lihat hadirmu, ku lihat cintamu, ku lihat hadirmu, kasihmu termegah, cintamu terindah, ajaib yang engkau buat, kau Bapa yang setia, ajaib yang engkau buat, kau Bapa yang setia. Sepanjang hidup